Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur berterima kasih pada Tuhan. Pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Dan kita boleh bersama-sama lagi datang menghampiri tahta kasih karunia Tuhan. Menaikkan pujian, syukur, penyembahan. Sebab Tuhan yang layak dipuji dan layak disembah. Dan satu hal yang kerinduan kita itu terus dapat menikmati hadirat Tuhan di sepanjang hari-hari hidup kita. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Kalau kami boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripadamu. Terima kasih buat kesempatan hidup satu hari lagi yang kau beri bagi kami. Dan kami boleh datang bersama-sama bersyukur kepadamu. Menikmati hadirat-Mu, menikmati kasih, menikmati kuasa-Mu. Sungguh tidak ada keadaan yang lebih indah lagi dibandingkan ketika kami ada dalam hadirat. Sebab itu kami mau terus tinggal dalam hadirat, menikmati semua yang terbaik yang datang daripada-Mu. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu Tuhan. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwa. Bawa daku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat. Hadirat Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu, Bapa. Aduh, rindu di dalam bayi-Mu, menikmati kasih. Aduh, Ramu, sangat indah berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku.
Tenang dalam pelukanmu, menikmati kasihmu dan indahnya hadiratmu. Hadiratmu Tuhan, ku rasakan ketulusanmu, Bapa. Diam dalam bayanganku, menikmati kasih. Aku namu ku rasakan ketulusanmu, Bapa. Menikmati kasih. Sekali lagi katakan hadiratmu Tuhan, hadiratmu Tuhan, ku rasakan ketulusanmu, Bapa. Menikmati kasih. Aduh, oh ya, menikmati kasih. Aduh, menikmati kasih. Menikmati kasih. Nikmati kasih-Mu, nikmati kuasa-Mu, dalam hidup kami. Tinggal dalam hadirat-Mu.
indah hadirat-Mu Tuhan, indah hadirat-Mu, syukur, syukur, syukur. Pujilah namamu, pujilah haleluya, haleluya. Kami menyembah, meninggikan nama-Mu. Yang akan dipuji sembah, dimuliakan, tinggikan anugerah. Ada damai sejahtera dalam hadirat-Mu, ada sukacita dalam hadirat-Mu, ada kuasa yang tak terbatas dalam hadirat-Mu. Yang terbaik ada dalam hadirat-Mu, dan kami boleh menikmatinya di sepanjang hari-hari hidup. Kami mau tinggal dalam hadirat-Mu, jalan dalam pimpinan tuntunan tangan kuasa-Mu, dalam nama kasih-Mu. Ya Allah,
amat baik. Menyembah, kami menyembah. Kami memuji, meninggikan namamu. Terima kasih. Terima kasih. Ya Allah baik, sungguh baik. Namun pujilah namamu. Hadiratmu Tuhan, kita hadiratmu, menikmati hadiratmu. Allah yang besar, Allah yang ajaib, Allah yang dahsyat, Allah yang hebat, Allah yang luar biasa, Allah yang sanggup melakukan segala berkat. Tiada yang mustahil bagimu Tuhan, tiada yang sukar bagimu. Engkau yang sanggup melakukan segala berkat. Hanya kepadamu hati kami percaya. Hanya kepadamu hati kami percaya. Sebab kau setia, kau tak pernah ingkar janji, kau selalu ada. Terpujilah namamu, terpujilah namamu, Yesus Tuhan. Terpujilah namamu, Yesus Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Terpujilah namamu, terpujilah namamu. Sebab hanya Kau yang layak dipuji, disembah, ditinggikan, diagungkan, dan dimuliakan selamanya. Sebab Engkau Raja di atas segala raja, Engkau Tuhan di atas segala Tuhan, Engkau Allah di atas segala Allah. Kau yang terbesar, termulia selamanya, selamanya.
Bangga punya Allah yang seperti itu. Kami bangga punya Bapa yang seperti itu. Kau yang layak disembah, layak ditinggikan, diagungkan, dimuliakan selamanya, selamanya. Haleluya, 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 haleluya. Terpujilah namamu Yesus Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Engkau Allah yang besar. El Shaddai, El Shaddai, kuasa yang besar, yang besar, El Shaddai, lihat El Shaddai, El Sebab itu kami tak takut, kami tak gentar, sebab Engkau Allah yang Shaddai. Yesus pelihara susah, Rohku yang memberkatiku. Amin, amin. El Shaddai, El Shaddai, Allah kuasa yang besar, yang besar, El Shaddai, Dia El Shaddai, El Shaddai, Allah kuasa berkarya
Sungguh Engkau Allah El Shaddai, Allah yang maha besar. Dan dengan kasih-Mu Kau menjaga, memelihara, melindungi, berkati, dan menolong kami. Sebab kami tak takut, kami tak gentar. Sebab ada Engkau El Shaddai yang beserta dengan hidup. Waktu kami mau terus tinggal di dalam-Mu, dan biarlah firman-Mu di dalam kami. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti dan memahami firman. Hingga kami percaya firman, dan kami melakukannya dalam hidup kami. Dalam nama Yesus, kami sambut firman. Haleluya. Amin. Ya, selamat pagi semuanya Bapak Ibu. Bersyukur, terima kasih pada Tuhan buat anugerah, kemurahan yang terus Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Dan biarlah kita terus tinggal dalam hadirat Tuhan, menikmati semua yang terbaik yang datang daripada Tuhan, yang terus dilimpahkan dalam hidup kita. Hari ini kita sudah masuk di dalam kitab Yesaya pasal 13. 11 pasal ke depan itu ada begitu banyak tulisan-tulisan dengan judul besarnya hukuman terhadap bangsa-bangsa. Berbicara tentang kitab Yesaya, berkali-kali saya katakan ini bicara tentang nubuatan-nubuatan yang sudah digenapi, yang sedang digenapi, dan akan digenapi. Jadi ketika kita belajar kitab Yesaya, poin penting yang kita pegang teguh adalah bersyukur kita punya Tuhan yang setia, Tuhan yang tidak pernah ingkar janji, apa yang dikatakannya itu pasti terjadi. Sekali lagi, baik itu hal-hal yang sudah terjadi, yang sedang terjadi, dan yang hari-hari ini akan digenapi. Dan karena waktunya semakin mendekat. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu dengan judul perikop ucapan ilahi terhadap Babel. Ucapan ilahi terhadap Babel yang dinyatakan kepada Yesaya bin Amos. Naikkanlah panji-panji di atas gunung yang gundul, berserulah terhadap mereka dengan suara nyaring. Lambaikanlah tangan supaya mereka masuk ke pintu-pintu gerbang para bangsawan. Aku ini telah memerintahkan orang-orang yang kukuduskan, telah memanggil orang-orang perkasaku untuk melaksanakan hukuman murkaku, orang-orangku yang beria-ria dan bangga. Ada suara keramaian di atas gunung-gunung, seperti suara kumpulan orang yang besar jumlahnya, suara kegaduhan dari kerajaan-kerajaan, dari bangsa-bangsa yang berkumpul. Tuhan semesta alam sedang memeriksa pasukan perang. Mereka datang dari negeri yang jauh, ya, dari ujung langit, yaitu Tuhan serta yang melaksanakan amarahnya untuk merusakkan seluruh bumi. Merataplah, sebab hari Tuhan sudah dekat, datangnya sebagai pemusnahan dari Yang Maha Kuasa. Sebab itu semua tangan akan menjadi lemah lesu, setiap hati manusia akan menjadi tawar, dan mereka akan terkejut, sakit mulas dan sakit beranak akan menyerang mereka.
Mereka akan menggeliat kesakitan seperti perempuan yang melahirkan. Mereka akan berpandang-pandangan dengan tercengang-cengang. Muka mereka seperti orang yang demam. Sungguh, hari Tuhan datang dengan kebengisan, dengan gemas, dan dengan murka yang menyala-nyala, untuk membuat bumi menjadi sunyi sepi, dan untuk memunahkan daripadanya orang-orang yang berdosa. Sebab bintang-bintang dan gugusan-gugusannya di langit tidak akan memancarkan cahayanya, matahari akan menjadi gelap pada waktu terbit, dan bulan tidak akan memancarkan sinarnya. Kepada dunia akan kubalaskan kejahatannya, dan kepada orang-orang fasik kesalahan mereka. Kesombongan orang-orang pemberani akan kuhentikan, dan kecongkakan orang-orang gagah akan kupatahkan. Aku akan membuat orang lebih jarang daripada emas tua, dan manusia lebih jarang daripada emas Ofir. Sebab itu, aku akan membuat langit gemetar, dan bumi pun akan bergoncang dari tempatnya pada hari amarah Tuhan semesta alam, dan pada hari murkanya yang menyala-nyala. Seperti kijang yang dikejar-kejar, seperti domba yang tidak digembalakan, demikianlah mereka akan berpaling, masing-masing kepada bangsanya, dan melarikan diri masing-masing ke negerinya. Setiap orang yang didapati akan ditikam, dan setiap orang yang tertangkap akan rebah mati oleh pedang. Bayi-bayi mereka akan diremukkan di depan mata mereka, rumah-rumah mereka akan dirampoki, dan istri-istri mereka akan ditiduri. Lihat, aku menggerakkan orang Madai melawan mereka, orang-orang yang tidak menghiraukan perak dan tidak suka kepada emas. Panah-panah mereka akan menembus orang-orang muda, mereka tidak akan sayang kepada buah kandungan, dan mereka tidak menaruh kasihan kepada anak-anak. Dan Babel, yang permain di antara kerajaan-kerajaan, perhiasan orang Kastim yang megah, akan sama seperti Sodom dan Gomora pada waktu Allah menunggang balikannya. Tidak ada penduduk untuk seterusnya, dan tidak ada penghuni turun-temurun. Orang Arab tidak akan berkemah di sana, dan gembala-gembala tidak akan membiarkan hewannya berbaring di sana. Tapi yang berbaring di sana ialah binatang gurun, dan rumah-rumah mereka akan penuh dengan burung hantu, burung-burung unta akan diam di sana, dan jin-jin akan melompat-lompat. Anjing-anjing hutan akan menyala di dalam puri-purinya, dan serigala-serigala di dalam istana kesenangan. Waktunya akan datang segera, dan usianya tidak akan diperpanjang. Jadi, sekali lagi, seperti beberapa hari yang lalu saya katakan, bicara tentang nubuatan, itu tentu penggenapannya itu bukan hanya satu kali, tapi penggenapan dari banyak nubuatan di dalam firman Tuhan, bahkan khususnya di kitab Nabi Yesaya, itu akan bicara semakin besar, seperti perspektif yang semakin besar. Memang secara hal kecil, dalam tanda kutip maksudnya, itu bicara tentang Babel, kerajaan Babel yang sudah dimusnahkan, datang kemusnahannya. Tapi kalau Bapak Ibu perhatikan sekali lagi apa yang diucapkan Nabi Yesaya terhadap Babel, tentu kita juga melihat ini bicara tentang akhir zaman. Ada beberapa kali tadi ada kata hari Tuhan. Dan kalau merujuk kata hari Tuhan, kalau kita korelasikan dengan kitab Wahyu, itu bicara tentang hari kedatangan Yesus kali yang kedua. Dan tentu kalau sepintas kita baca, itu memang seperti hal yang sangat menakutkan. Tetapi berkali-kali, itu bagi siapa? Ayat 9 bagian terakhir saya mau baca ulang. Dan untuk memunahkan daripadanya orang-orang yang berdosa. Nah, hari Tuhan itu akan menjadi hari yang menakutkan bagi orang-orang berdosa, bagi orang-orang fasik. Yang menjelang hari itu,
mereka akan merasa semakin hebat. Dengan puncaknya nanti adalah pembinasa keji, yaitu antikris, akan memerintah. Nah, jadi bagi kita orang-orang yang percaya dan tinggal dalam kasih karunia, tentu dalam artian kita benar-benar orang yang bukan sekedar beragama Kristen, tapi kita orang-orang yang memang percaya kepada Yesus, mengaku di mulut, percaya di hati, menjadikan Yesus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, dan itu dibuktikan mulai sejak kita mengaku di mulut, percaya di hati, dengan kita hidup di dalam kebenarannya, hidup di dalam kerajaannya. Yang kalau kita baca di dalam Matius 7 ayat 21 katakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan yang akan masuk dalam kerajaan surga, tapi yang melakukan kehendak Bapakku. Nah, artinya kita sebagai orang yang menamakan diri orang percaya, mengaku di mulut, percaya di hati bahwa Yesus adalah Tuhan. Tuhan itu artinya kurios, Tuhan yang berdaulat penuh atas hidup kita, mengendalikan seluruh hidup kita, dan menjadikan dia satu-satunya juru selamat dalam hidup kita, maka sudah sepatutnya lah kita hidup di dalam kerajaannya. Nah, bicara tentang kerajaan itu bukan nanti, waktu nanti kita mati masuk surga. Bukan, Bapak Ibu. Kerajaan surga itu sekarang, seperti yang setiap hari kita naikkan di dalam doa Bapa kami, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Dan kalau kita belajar dari firman Tuhan, apa itu kerajaan surga? Itu bicara tentang damai sejahtera, sukacita, kebenaran. Dan di Korintus dikatakan itu bicara tentang kuasa. Seharusnya hidup kita sejak kita percaya Yesus mengalami 4 hal ini. Hidup di dalam damai sejahtera, bersuka cita senantiasa, hidup dalam kebenaran firman, mengalami kuasa Tuhan. Nah, dan berkali-kali sekali lagi, bagi kita yang hidup sebagai orang percaya, Wahyu pasal 3:10 katakan, waktu Tuhan akan menggoncangkan langit dan bumi, mengirimkan pencobaan-pencobaan ke atas muka bumi, maka Tuhan berjanji bagi mereka yang menanti-nantikan aku, karena engkau tekun menanti-nantikan aku akan melindungi pada hari-hari itu. Nah, Oke. Nah, jadi sekali lagi kalau ini bicara tentang hari Tuhan, yang sekali lagi saya katakan ini sangat mengerikan, sangat menakutkan, bahkan dibayangkan seperti Sodom dan Gomora. Dan sekali lagi kalau bicara gambaran Sodom dan Gomora, ya beberapa hari yang lalu kita bisa melihat lebih kurang mungkin seperti itu apa yang terjadi di Sodom dan Gomora. Ketika Tuhan menurunkan hujan api dan belerang, satu kota musnah. Beberapa hari yang lalu 6 kota hampir, ada beberapa yang mungkin 100%, ada yang 70-80% dalam hitungan hari habis rata. Memang mengerikan Bapak Ibu. Tapi sekali lagi nggak usah takut. Karena itu hanya akan menimpa orang-orang fasik, orang-orang berdosa. Nah, saya tidak sedang bicara tentang rapture. Karena sekali lagi kalau bicara tentang rapture, itu ada 3 penafsiran. Ada yang percaya sebelum masa itu tiba, orang-orang percaya akan mengalami pengangkatan atau disingkirkan bahasa wahyu selama 3,5 tahun waktu masa pemerintahan antikris. Tapi juga ada yang percaya middle tribulation, kalau yang tadi itu pre-tribulation. Beberapa aliran Pentakosta, karismatik itu percaya di pre-tribulation. Dan berpuluh-puluh tahun saya di aliran yang satu ini. Nah, ada aliran yang middle tribulation. Mereka percaya bahwa masa aniaya besar itu akan terjadi selama 7 tahun. Dan orang-orang percaya akan menikmatinya 3,5 tahun, tapi di pertengahannya akan diangkat rapture. Nah, ada kelompok juga yang post-tribulation. Artinya, ya orang percaya pun tetap akan ada di masa itu,
Tapi tetap percayalah janji Tuhan. Ada perlindungan Tuhan, ada penjagaan, pemeliharaan Tuhan. Walaupun itu masa yang sukar. Dan Bapak rohani kita, eh, Bapak Edilio, termasuk yang kelompok ini. Makanya saya pernah cerita, waktu pertama kali saya dengar pengajaran, wah, saya satu-satunya orang di seminar itu yang ngomong, Kak, wah, dengan apa yang saya paham berpuluh-puluh tahun di sekolah Alkitab, di pengajaran-pengajaran. Tapi ada kalimat bijak dari Kak Edi yang ngomong waktu itu. Ya, ini semua kan masih penafsiran. Nggak apa-apa, sama-sama saja. Semua ini masih penafsiran. Kita juga nggak tahu mana yang paling benar. Karena itu semua penafsiran. Ya, kalaupun yang betul nanti ternyata golongan post tribulation, ya puji Tuhan. Berarti kita nggak akan masuk masa aniaya. Haleluya. Sebelum antikris memerintah kita sudah rapture, puji Tuhan. Atau kalau kita di yang benar yang middle tribulation ternyata nyicipin masa aniaya besar itu. Ya nggak apa-apa, penuh kasih karunia, ada perlindungan Tuhan. Tapi kalau ternyata yang benar itu post tribulation, kan kita udah siap dari sekarang, nggak syok. Nah, jadi itu jawaban bincang kayak ini saya ngomong oke Kak, siap. Kalau gitu ya, makanya fokusnya akhirnya seperti yang berkali-kali akhirnya hari-hari saya katakan. Walaupun hari-hari ini saya sedang dengerin satu pengajaran akhir zaman, dan kalau dengar, waduh udah tinggal 3-4 tahun lagi nih, nggak lama lagi nih. Berdasarkan fakta sejarah, berdasarkan Alkitab, dan berdasarkan teknologi realita hari ini. Dan hari ini, the last Trump. Bahasa yang dipakai di 2 Korintus, kenapa hanya pakai Trump, bukan trompet, baru titik koma berikutnya baru pakai trompet. Apakah memang orang ini yang akan dilantik hari ini jadi presiden Amerika, yang kebetulan mantunya Jared Kushner itu sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Bahkan udah lobby-lobby daerah Timur Tengah sampai kita lihat Uni Emirat Arab pun sudah berubah total hari ini. Bahkan kemarin Pak Anton kirim sebuah rekaman bagaimana Perdana Menteri Israel ngomong pokoknya akan dibangun Bait Allah ketiga. Sampai firman Tuhan katakan nanti sampai pembinasa keji itu berdiri di tempat kudus. Kudus dalam artian mereka dipikir bait suci itu kudus, tapi Tuhan nggak hadir lagi di situ. Karena kitalah bait Allah. Dengan semua teknologi, wah berkali-kali kan kita dibingungkan dengan chip itu akan bentuknya seperti apa. Ternyata sekarang sudah jauh lebih canggih lagi untuk mengendalikan seluruh umat manusia. Sudah jauh lebih canggih lagi. Dan itu nggak terdeteksi. Tapi sekali lagi, nggak usah takut. Kalaupun kita baca tentang Babel, perempuan Babel, kalau bahasa Wahyu katakan, perempuan Babel itu akan dimusnahkan. Sekali lagi, kalau kita orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, dan sampai hari ini tetap setia, seperti kita baca di Yesaya pasal 1, yang saya katakan bicara kata setia, itu bukan berarti cuma sekedar bertahan jadi orang Kristen sampai hari ini, sampai nanti kita tetap orang Kristen, bukan. Tapi kasih kita nggak berubah. Makanya Wahyu katakan kita harus kembali kepada kasih yang semula. Seperti contoh sederhana yang saya katakan. Kan lagu lama nyanyi gini, kapan Yesus kembali, kapan Yesus kembali ke dalam dunia ini, sungguh tak lama lagi, betapa senang hatiku bila sudah bertemu, hatiku sangat rindu pada Yesus Tuhanku. Bukankah tujuan kekristenan kita itu bertemu dengan Tuhan? Nah, kalau sampai ada orang yang menamakan dirinya Kristen, tapi kalau dengar cerita akhir zaman dan itu sudah sangat singkat terus jadi takut, wah itu ada sesuatu yang salah dalam kepercayaan kita. Itu ada sesuatu yang salah. Dan seperti yang saya sering gambarkan, bahkan beberapa hari yang lalu saya juga ceritakan di doa korporat, kalau seandainya ada suami istri dan suami itu kerja manda,
Pulangnya nggak tentu kapan. Pasti pulang sih, tapi nggak tentu. Tergantung kalau di lokasi pekerjaannya agak longgar, dia bisa pulang. Bisa sebulan, bisa 2 bulan, bisa 3 bulan. Nah, kalau satu hari tanpa pemberitaan, tanpa kabar, tiba-tiba suaminya pulang dan ketok-ketok pintu. Istri yang setia, begitu tahu itu suaminya pulang, dia akan segera buka pintu dengan sukacita, akan sambut suaminya. Tapi kalau ada istri yang begitu lihat suami yang ketok pintu dan dia jadi ketakutan, panik, berarti di dalam rumahnya ada selingkuhan. Karena dia nggak setia. Nah, makanya hari ini jangan sampai kita selingkuh dengan uang, selingkuh dengan harta, selingkuh dengan keinginan dan kenikmatan dunia. Wah, kita asik dengan hal-hal yang fana. Sehingga ketika ada kabar Yesus mau datang, wah, udah panik. Waduh, gimana? Harusnya justru semakin senang. Yes! Seperti kitab Wahyu, ayat terakhir, pasal terakhir. Yes, amin. Datanglah segera Yesus. Nah, seperti saya sarankan, kalaupun disampaikan ini bukan untuk menakut-nakutkan. Kalau kita baca ini, memang ngeri kali. Dibakar seperti Sodom Gomora, akan dihancurkan. Memang bumi ini akan direstorasi nanti. Supaya kita masuk kepada kerajaan 1000 tahun damai. Langit baru, bumi baru. Jadi sekali lagi jangan sampai pernah berpikir lagi bayangan kita itu surga itu sesuatu yang wah benar-benar ngeroh di dunia lain. Enggak. Wahyu jelas ujungnya itu kita akan bertemu Yesus, memerintah bersama Yesus di kerajaan 1000 tahun damai. Kemudian kebangkitan kedua, orang-orang tadi dihukum dan dilempar kepada maut, yang firman Tuhan katakan upah dosa adalah maut, yang berkali-kali saya katakan itu terpisah dari Allah selamanya. Nah, terus kita ada di langit baru, bumi baru. Makanya banyak orang kadang, gimana bayangan surga? Oh, putih, kayak di awan-awan. Terus kerjaannya cuman nyembah. Nggak bosan, Pak. Wah, banyak kali orang yang tanya saya seperti itu. Padahal dalam kitab Wahyu kita jelas tahu nanti ada pohon-pohon, ada sungai, kita bisa diberi makan dari pohon, kehidupan, pohon yang menyembuhkan. Banyak gambaran yang jelas di Wahyu. Nah, tapi sekali lagi bicara tentang pasal 13 dari kitab Yesaya, ini bisa secara skop kecil tentang Babel yang sudah dimusnahkan, tapi ini bicara juga tentang hari Tuhan, hari terakhir yang Wahyu katakan perempuan Babel itu akan dimusnahkan. Tapi sekali lagi nggak usah takut Bapak Ibu, itu berlaku bagi orang fasik, bagi orang berdosa, itu jelas tadi kata-katanya. Tapi bagi kita, orang yang percaya dan membuktikan kepercayaan kita, kasih kita, dengan ketaatan kita melakukan firman Tuhan, melakukan kehendak Bapa, kita ada dalam perlindungan Tuhan. Jadi nggak usah takut, fokus saja mengasihi Tuhan, taat apa kata firman Tuhan, lakukan saja apa yang Bapak Ibu sedang kerjakan, bahkan seperti yang dikhotbahkan 2 minggu yang lalu, pekerjaan kita itu ibadah kita, sekolah kita itu ibadah kita, pelayanan kita itu ibadah kita. Artinya apapun yang kita lakukan, fokusnya itu kepada hal yang kekal, kepada kerajaannya. Dan secara khusus tahun ini sekali lagi, mari kita berdoa supaya hidup kita menghasilkan buah, yaitu jiwa-jiwa. Kita sedang berebutan dengan iblis. Iblis berusaha dengan geramnya yang dahsyat turun ke bumi, kata Wahyu, untuk menyesatkan banyak orang. Maka seharusnya lah kita dengan gairah kasih yang semula kepada Tuhan itu membawa orang-orang. Sama seperti kemarin Rudi katakan di ibadah pagi, kalau hari ini kita ada duduk di gereja, itu tentu karena ada orang yang ajak kita. Dan berkali-kali kalau saya dengar kalimat itu, saya selalu ingat nenek saya. Karena dia orang yang pertama kali membawa saya waktu usia balita untuk mulai mengenal siapa itu Yesus. Dan saya bersyukur sampai hari ini saya bisa membawa dan memimpin ada begitu banyak orang percaya Yesus. Kemarin pagi
pimpin satu orang lagi terima Yesus, dan tinggal janjian apakah dalam waktu beberapa hari ini baptis. Berkali-kali saya katakan, untuk masuk kerajaan surga, untuk terima anugerah hidup kekal itu syaratnya cuma satu, percaya. Tapi kenapa harus memberi dibaptis? Baptisan bukan syarat masuk surga, bukan. Baptisan itu hal yang harus kita maknai setiap hari, bahwa manusia lama kita sudah mati, sudah dikubur bersama Kristus, dan hidup jadi ciptaan baru. Nah, itu yang benar. Jadi jangan salah ngajar maksud saya. Wah, kalau kamu percaya Yesus tapi nggak dibaptis, nggak terima anugerah hidup kekal. Wah, jangan Bapak Ibu. Yang membuat kita menerima anugerah hidup kekal itu percaya. Baptisan itu harus dimaknai setiap hari. Jadi jangan dicampur aduk sehingga akhirnya dipaksakan. Wah, orang sudah nggak bisa apa-apa, tapi dibaptis. Tapi caranya bukan dibaptis. Nah, jangan paksakan hal seperti itu, Bapak Ibu. Untuk masuk kerajaan Allah itu percaya, titik, satu. Nah, baptisan itu diajar untuk dia bisa memaknai bahwa manusia lamanya sudah mati, dikubur, dan dia jadi ciptaan baru. Dan itu setiap hari, seumur hidup. Karena itu akan menolong kita semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Semakin hari kita mematikan manusia lama kita ketika kita memaknai, menghayati, dan melakukan baptisan air itu. Oke, itu saja yang saya tambahkan Bapak Ibu. Jadi, sekali lagi bicara tentang hukuman terhadap Babel, secara skop kecil, itu bicara negara Babel. Tapi secara perspektif besarnya, itu bicara tentang akhir zaman, hari Tuhan, yang sudah sangat mendekat. Kita kan lihat 4 tahun ke depan ini, waktu yang begitu cepat, teknologi yang begitu cepat, apa yang akan terjadi begitu cepat, dimulai hari ini, sejak pelantikan Presiden Trump. Ya, kita berdoa, sekali lagi nggak usah takut, lakukan saja apa yang Bapak Ibu lakukan, tapi biarlah semua itu fokus dan selaras dengan kehendak Tuhan. Oke, Tuhan memberkati, itu saja yang saya sampaikan. Silakan kalau ada Bapak Ibu yang mau tambahkan, kalau itu saya kembalikan kepada Hengki. Ya, terima kasih Pak Eri. Mari kita masuk dalam doa syafaat kita di pagi hari ini. Bapak yang baik, terima kasih buat kebaikan-Mu, buat anugerah-Mu, sehingga di pagi hari ini kami bisa datang kepada Engkau. Kami sudah mendengar kebenaran-kebenaran akan firman-Mu ya Tuhan, yang menggenapi akan kedatangan Engkau ya Bapa. Biarlah kerajaan-Mu sudah ada dalam hidup setiap kami ya Tuhan, yaitu damai sejahtera-Mu dan sukacita-Mu ya Tuhan. Biarlah iman percaya kami selalu ada di dalam kehidupan kami. Percaya bahwa Engkaulah Tuhan, Yesus yang akan datang pada akhir zaman nanti ya Tuhan. Biarlah kami akan melakukan apa yang Engkau perintahkan hari demi hari ya Tuhan. Dan juga akan kami nyatakan kasih-Mu di tengah-tengah dunia ini ya Bapa. Tuhan, terus tuntun kami, bawa kami, biarlah hari demi hari kami lewati bersama dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu pagi hari ini, dan juga buat Pak Heri yang telah menyampaikan kebenaran-Mu. Tuhan terus berkati Pak Heri. Tuhan pakai Pak Heri lebih lagi ya Bapak. Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan, dan perlindungan. Istri dan juga anak-anaknya dimanapun mereka berada, Tuhan juga berkati. Dan juga setiap kami yang hadir di pagi hari ini, baik suami, istri, anak-anak, menantu, cucu kami, Tuhan juga berkati. Tuhan juga memberikan setiap kami kesehatan, kekuatan, dan perlindungan yang daripada Engkau. Kepada setiap kami dan juga keluarga besar kami ya Tuhan. Dan juga setiap pekerjaan usaha kami juga Tuhan berkati senantiasa ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu ya Tuhan. Kami juga terus berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan berkati bangsa kami, tanah air kami. Tuhan berkati senantiasa ya Tuhan. Tuhan juga memberikan perekonomian yang terbaik atas bangsa ini dan juga keamanan yang terbaik atas bangsa ini. Tuhan juga berkati pemerintahan kami yang ada, presiden kami, wakil presiden, menteri, gubernur, bupati, dan wali kota. Di setiap kota-kota yang ada, bahkan di kota di mana kami tinggal juga Tuhan berkati senantiasa ya Bapa. Terima kasih Tuhan, biarlah setiap kebijaksanaan yang diambil untuk mensejahterakan rakyat Indonesia, untuk memajukan bangsa Indonesia ini ya Tuhan.
Kami terserahkan bangsa dan pemerintahan kami ke bawah tangan kuasa-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita masuk dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Heri, silakan. Bapak, terima kasih. Kami serahkan hidup kami sepanjang hari dalam tangan-Mu. Tutup bungkusnya kuasa darah Yesus, malaikat-malaikat tempat tinggal kami, menyertai keluar masuk kami dalam seluruh aktivitas kami sepanjang hari ini, dan kami terus nikmati hadirat-Mu yang terus menaungi dan melingkupi kami. Terpujilah nama-Mu, biarlah kasih karunia Bapa, damai sejahtera di Yesus Kristus, serta pimpinan persekutuan Allah Roh Kudus, menyertai kita sekalian mulai hari ini sampai Maranatha, dia Yesus datang kali yang kedua. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, semangat pagi. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Will, jalan Will. Yung.